dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, poin nomor 21 dengan Ibu Esther Laditaro akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Mei 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang ketiga, poin nomor 22. Berdasarkan keputusan sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao bahwa mulai bulan Juni 2024 bahasa Toraja digunakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga dalam ibadah hari Minggu pukul 16.00 WITA atas perhatian warga jemaat Rantepao dan harap maklum. Yang keempat, poin nomor 23. Dari Komisi 3 Pembinaan dan Pemahaman Tata Gereja Toraja direncanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 15.30 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Nomor 5, poin nomor 24. Yang pertama, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Febi Kiki Rizky Kilmanindi dengan Saudara Patrick Tina Sarira dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.30 WITA di Toraja Misliana Hotel. Yang kedua, ibadah persiapan perkawinan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Mei 2024 pukul 16.30 WITA di rumah keluarga Babangan Palulungan, kelompok pelayanan 7B. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang keenam, poin nomor 25. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Rayono Swingli Sitolong, istri Ibu Novita Peter Raja, anak Jevan Rafael Sitolong, Kalpin Sitolong, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Telo Batua Klasis Makassar Tengah dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 2 Asrama Kodim. Tuhan memberkati. Sekiranya keluarga yang saya sebut, kalau umpamanya hadir pada saat ini ikut ibadah pada malam hari ini, saya minta kesedaannya untuk berdiri. Oh, mungkin sudah selesai tadi. Terima kasih. Selanjutnya poin nomor 25. Nomor 26. Telah meninggal dunia Ibu Margareta Kobong atau Nenek Arpan pada hari Jumat 26 April 2024 di Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Makassar. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Dan ibadah penguburan akan dilaksanakan pada hari Selasa dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu. Poin nomor 27. Dari kelas Rantepao, ibadah perpisahan Ibu Pendeta Shirley Kambuni STH sebagai Pendeta Generasi Pemuda kelas Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu 5 Mei 2024 pukul 09.00 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Piniel Salutanga Klasis Rantepao.
Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin nomor 28, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja untuk bulan April 2024 dijalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April 2024 dan bulan Oktober 2024. Poin nomor 29, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao tahun ajaran 2024 tahun 2025 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor Kepala Sekolah Kelompok Bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Warta tambahan. Yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia yang pertama Bapak Sidame, orang tua dari Bapak Jasman Sidame, pada hari Sabtu 27 April 2024 di rumah kediaman Batu Standuk. Yang kedua, Bapak Yohanes Sesa atau Nenek Ayu, orang tua dari Bapak Agustinus Tuleman, pada hari Minggu 28 April 2024 di Makassar. Segenap majelis gereja dan jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom. Selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita menghadap Tuhan dalam ibadah kita. Kita percaya bahwa karena kasih Tuhanlah kita ada di sini, menghadap hadirat-Nya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi umat yang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memulihkan semangat kita menjalani hidup dan kerja. Mari bersekutu dengan Tuhan dalam sorotan tema Aku Percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Datanglah ke Bait-Nya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati
hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Kita akan membaca Mazmur dalam Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 26 hingga ayat yang ke-32. Kita akan bacakan secara antifonis. Saya yang akan baca yang agak keluar dan Ibu Bapak yang agak ke dalam. Mazmur 22 ayat 26 hingga 32. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkannya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Amin firman Tuhan. Kita angkat pujian, O puangku, kape nombangku. Tuhan,
sidang jemaat, kita mendengarkan ke-10 firman yang menjadi cermin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari sidang jemaat, kita setelah kita mendengarkan ke-10 firman yang menjadi cermin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, masing-masing kita akan memeriksa diri kita, mengakui segala kelemahan kita, mengakui segala dosa-dosa kita, melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita, dan melalui perbuatan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berlumuran dengan dosa. Berkenanlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Berkenanlah Engkau mengampuni kami Tuhan, supaya dosa tidak menghalangi kami untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, agar dosa tidak menghalangi kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami datang kepadamu ya Bapa. Amin. Anak domba
sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kembali kita memperoleh kesempatan mengungkapkan salah satu syukur kita melalui pundi-pundi persembahan. Karena Engkau memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Dari Mazmur 22 ayat 26. Kita iringi persembahan kita dengan mengangkat pujian Ku Bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita berdoa. Syukur limpah terima kasih kami patut angkat kepadamu pada sore yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa limpah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan sebagai rasa syukur kami. Kami telah mempersembahkannya kepadamu lewat pundi-pundi yang telah dijalankan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga dapat dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri yang masih ada pada kami. Berkatilah kami, ajarlah kami untuk mempergunakannya dengan baik, sesuai dengan kebutuhan kami dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini syukur kami bawa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian, ku naikkan lagu yang merdu. Cesar dan Jessica.
setia Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan Alkitab kita dengan bacaan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 24 sampai 40. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 dan Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, sebelum kita baca dan kita dengarkan firman Tuhan ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kukuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus. Oleh karena Engkaulah Tuhan dan Allah yang kami sembah siang dan malam. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu diberitakan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami sekalian
serta jauhkan kami dari berbagai pikiran yang tidak bermanfaat, agar sungguh-sungguh firman-Mu yang akan diperdengarkan menjadi santapan kami, menjadi bahagian kami, dan firman-Mu ini terus menjadi suluh dan pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berangkatlah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menuruti jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sangat sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang seorang itu adalah dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seorang domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bunyi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruhnya menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Amin. Pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Firman Tuhan,
Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita diketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 menjadi pokok penekanan yang diberi satu tema, aku percaya, tontong kupatongan. Saya berpikir bahwa kepercayaan pada diri kita, pada orang lain adalah salah satu nilai yang sangat penting. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita sudah kehilangan kepercayaan dari orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Ya, sekitar 2 bulan yang lalu saya berjumpa dengan seorang ibu dari kampung. Saya katakan, apa saya mialen dari Rantepao tanta? Nah, kami saya nak bayaran uang sekolah anakku. Saya kaget. Kenapa harus orang tua dari kampung jauh-jauh datang bayarkan uang sekolahnya anaknya di Rantepao? Kalau dia anak TK atau anak SD bolehlah. Lalu saya katakan, kenapa kamu yang harus datang bayarkan dia? Nah, pempira mau dibin uang sekolah nata ebang nama abaya. Kami mak bayak ya pa. Mbay mak bayak lalu warung ba tu lalu toko. Tak mak bayak dia sekolah. Nah, ini sudah sejak jo kelas talu ya. Aku taruh mau saya bayarin di uang sekolah namanya mak semester saya lakukan bisa mak ujian. Lalu saya katakan kepada ibu itu, mungkin anaknya kalau misalnya mau lanjut studi nanti atau pokoknya ini cari kerja, mungkin perlu ada bimbingan khusus dulu. Baru dia pergi merantau, kalau pergi merantau atau pergi lanjut studi. Kasihan kamu ini kalau kuliah nanti, baru kamu terus yang pergi bayarkan uang kuliahnya. Nah, iyo. Ya. Saya tidak tahu anak-anakku sekalian sebagai orang yang masih muda dan kita yang sudah tua, apakah kita ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh orang tua kita? Bayangkan kalau mama sama papa sudah tidak percaya sama kita. Bayangkan kalau orang tua sudah tidak percaya lagi kepada anak-anaknya. Bayangkan kalau kita sudah kehilangan kepercayaan. Padahal kepercayaan itu adalah sebuah nilai yang sangat penting yang harus dimiliki. Sebab itu adalah menyangkut masalah harga diri. Ya nata ebang matum percaya ki, milora kamu patongan itu, ya naden na pokada sang pulo misa tu salah, bayangkan. Sang pulo na pokada sang pulo misa tu salah, banyak sekali di bohongnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita aku percaya. Nah, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, biasa disebut sebagai orang percaya. Kita percaya kemana?
Kita percaya bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang adalah inti pengakuan gereja Toraja. Atau kita juga biasa disebut sebagai orang beriman. Iman dari kata aman. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, kita yakin bahwa dalam Kristus kita aman, sekalipun kita tidak luput dari masalah. Karena ya Alkitab katakan baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik Kristus dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan bahagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Berbicara tentang sida-sida dari Ethiopia dalam perjumpaannya bersama dengan seorang diaken namanya diaken Filipus. Daerah diaken ini teh. Ya. Ini Filipus di Yerusalem. Dia seorang diaken. Dan tugasnya ialah mengatur pemberian diakonia kepada warga jemaat, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan termasuk juga dievaluasi kalau misalnya yang diberi diakonia selama ini, ya mungkin anak-anaknya sudah kerja semua atau sudah bagus kehidupannya, dievaluasi untuk dihentikan dan dilanjutkan ke yang membutuhkannya. Jadi tahu talang kue kum, wah, masalah toh ke dia lagi misa mangka mau diben. Dievaluasi ya, ditiro ya, apakah ini masih dibutuhkan untuk dilanjutkan atau ada yang jauh lebih penting karena mungkin penghidupannya atau ekonominya sudah bagus. Tapi Filipus ini bukan hanya sebagai pengurus masalah diakonia, tapi dia terkenal juga sebagai seorang penginjil. Bahkan dengan penginjilan yang dia lakukan di Samaria, membuat kota Samaria menjadi sebuah kota yang percaya kepada Kristus. Jadi dia adalah seorang penginjil yang sukses besar. Karena memang dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan namanya orang yang beriman, artinya orang yang mengandalkan Tuhan. Dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia dan memampukan dia, dan orang Samaria menjadi Kristen bukan karena Filipus, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan bagi Filipus untuk sombong mengatakan, wah ya karena saya. Tidak. Karena Tuhan, karena Roh Kudus, karena Yesus yang bekerja melalui penginjilan yang dilakukan sehingga Samaria menjadi orang yang percaya. Sida-sida yang kita dengarkan dalam bacaan kita, dia adalah seorang pegawai di istana di Ethiopia. Dan dia adalah seorang kepercayaan. Dan sebagai konsekuensi dari orang yang bekerja dalam istana sebagai sida-sida dari Ethiopia, maka dia harus memenuhi satu persyaratan, harus dikebiri. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kalau ada di antara kita di sini misalnya cari kerjaan syaratnya harus dikebiri, adakah yang mau? Pasti tidak ada yang mau. Ya. Mungkin yang lainnya harus dikebiri, ya. Mungkin mental, ya. Karakter, mungkin sifat-sifat. Kalau selama ini kita tidak jujur, yang harus dikebiri adalah ketidakjujuran. Yang harus dikebiri adalah kemalasan. Yang harus dikebiri adalah kesetiaan, ya, supaya kita menjadi orang yang setia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata sida-sida ini yang adalah orang Ethiopia, tapi dia adalah penganut agama Yahudi dan sangat rajin pergi beribadah di Yerusalem. Bayangkan dari Ethiopia ke Yerusalem, saya belum perhatikan berapa kilometer dari sana, tapi yang jelas bahwa dalam perjalanan yang jauh yang dilalui oleh sida-sida dari Ethiopia ini hanya dengan satu tujuan, pergi beribadah di Yerusalem. Itu pun juga ketika dia sampai di Yerusalem, dia tidak diizinkan masuk dalam bait Allah oleh karena dia dianggap sebagai orang yang najis karena dia telah dikebiri.
Bisa kita bayangkan perasaannya. Tapi semangatnya tetap tinggi. Sekalipun dia kendala di kuah bait Allah dia Yerusalem te mbaiba umbamangari naninda tojong lumak perangi-rangi. Sekalipun tidak pakai mic waktu itu, tapi dia tetap datang ke bait Allah. Sekalipun dia hanya di pelataran bait suci, tapi dia menyatakan kerinduannya untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jauh-jauh dia datang dari Ethiopia. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata bahwa setelah dia beribadah, dia kembali lagi ke Ethiopia, dan dalam perjalanannya turun dari Yerusalem ke Gaza. Ternyata bahwa pada waktu itu malaikat Tuhan mengatakan kepada Filipus, Filipus, demi tahu mana sulit menomba di Yerusalem. Male moroko jalur Gaza la sule la kotondokona male pokompel lambii mulom pakilalai. Filipus dituntun oleh Roh Kudus, lalu kemudian dia pergi ke sana. Ternyata sementara dia dalam keretanya, dia membaca kitab Nabi Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Lalu Filipus katakan, apakah yang Tuhan baca itu dimengerti? Lalu kemudian si sida-sida itu mengatakan, saya tidak mengerti. Bagaimana saya mengerti? Nah, tidak ada orang yang jelaskan kepada saya. Pastilah ketika dia beribadah tadi di bait Allah di Yerusalem, sekalipun dia di luar dan dia mendengarkan, pasti tidak terlalu jelas. Tapi ada semangat yang luar biasa. Lalu kemudian dalam perjalanannya, dia membaca kitab suci lagi. Saya tidak tahu Bapak Ibu kita semua yang datang beribadah pada hari ini, pada malam ini, setelah balik nanti ke rumah, disiapin kira kalau sulim bahas itu Pak Basanta. Adakah di antara yang kembali mengulangi untuk membacanya, sehingga pada minggu depan kita akan ditanya apa bacaan kita minggu lalu? Tak aku tandai. Apa tema kita minggu yang lalu? Saya sudah lupa. Malen apa? Bulilik. Ya, bulilik bang mau dipasalan. Nah kita tuh, ya penyimpanan kita itu rupanya keropos. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, karena sida-sida dari Ethiopia ini juga punya kerinduan yang luar biasa, sehingga ketika Filipus mengatakan kepadanya, apakah Tuhan mengerti? Dia mengatakan, saya tidak mengerti, karena tidak ada orang yang menjelaskan kepada saya. Berkenankah Tuhan naik ke kereta saya dan menjelaskan bahagian firman Tuhan ini? Filipus yang disuruh oleh malaikat melalui tuntunan Roh Kudus, dia naik ke kereta daripada sida-sida, lalu kemudian dia mendampingi sida-sida dari Ethiopia menjelaskan bacaan itu, dan ternyata yang dibaca oleh sida-sida itu adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang anak domba Allah yang akan dikorbankan. Lalu kemudian itu dijelaskan oleh Filipus bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan itu, anak domba itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang telah dikorbankan. Dia rela menderita, disalibkan sampai mati, dan dikuburkan dan telah bangkit dari antara orang mati. Dia dikorbankan dalam rangka untuk menebus kita umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang dijelaskan oleh Filipus itu ternyata dimengerti dengan baik oleh sida-sida dari Ethiopia, dipahami dengan baik, diterima dengan penuh sukacita, dan dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus bahwa Yesus itulah Tuhan dan juru selamatnya. Oleh karena Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk sida-sida dari Ethiopia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini memang sida-sida dari Ethiopia ini mengalami pergumulan yang berat. Mengapa saya katakan dia mengalami pergumulan yang berat? Karena dia mengalami penolakan di berbagai hal. Khususnya ketika dia mau menghadap Tuhan melalui ibadah, dia ditolak untuk masuk bait Allah. Oleh karena dia adalah orang yang dikebiri, tapi dia rela di luar saja. Dan kalau orang dihitung dalam ibadah atau peserta ibadah seperti yang kita lakukan sekarang ini, pasti dia tidak dihitung. Untuk apa dia dihitung? Nah, dia orang najis.
Tapi dia rela tidak dihitung oleh manusia. Dia tidak ada kesempatan yang benar dan yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi dia rela saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Filipus syarat untuk menerima meterai baptisan kudus bagi sida-sida dari Ethiopia yang telah bersedia untuk dibaptis, yang telah percaya kepada Yesus dan yang telah menyatakan pertobatannya, telah dipenuhi, bahwa dia adalah orang yang percaya, dia adalah orang yang bertobat, dia adalah orang yang meninggalkan dosa-dosanya. Karena itu tidak ada halangan untuk tidak membaptiskan dia. Oleh karena dia telah menyatakan kesungguhannya. Jadi bagi Filipus, yang menghalangi seseorang untuk menjadi umat Tuhan bukanlah keadaan lamanya, bukanlah masa lalunya yang mungkin kelam. Sama halnya dengan kita semua yang ada di sini, pasti kita semua punya masa lalu. Mungkin ada di antara kita dulu kurang ajar, sering mencuri, sering menipu, sering berbohong, ya, sering jadi tukang gosip. Tapi mungkin juga ada yang dulu dia lakukan dulu begitu, tapi masih dilanjut sampai sekarang. Dulu dia tukang gosip, sekarang tukang sebar hoax. Ya, saya tidak tahu yo, kok tiru-tiru dulu sademi. Padahal mi kuan ni kumai, kok salah satunya kumai susi tadi yo sadek palampian ami kianu. Karena kalau kita tidak berubah dari dunia lama ke dunia baru, apa artinya kita menjadi orang Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya kita mengikuti jejak Kristus. Pada minggu yang lalu kita berbicara tentang gembala yang agung. Maka kita sebagai umat pilihannya atau domba-dombanya, suara yang harus kita dengar adalah suara dari gembala agung. Tapi mungkin ada di antara kita jauh lebih senang mendengarkan suara-suara lain yang mungkin suara yang membuat kita jatuh. Ya, waktu tanggal berapa itu peristiwa di Langada itu, banyak orang ditangkap. Ya, ada seorang yang kenal baik dengan saya, rupanya suaminya ditangkap. Ya, dia telepon saya, Pak Pendeta, tolong ditangkap tuh papa anak kuo matung bari anak kue male solat tuh inde jonguluna lori kak mentiro padiala male di solan kue mi jadi aku diala nasi kiri kamu tuh kan inde banua ya kue mi anak kue ambesia polisi mistandang kue dem polisi budak polisi ku standar apa polisi pensiun nasa kamu nah jadi kak tuh polisi pensiun ya tentu tak mau apa tuh tembak-tembak nah aku ambil sia tuh aktif nami standar kue dem pa Jolo Papua. Nah, tak dikanu na to. Ya. Kukuami ni sabar abang mo kumi. Tak na bala-bala polisi na pakilala ria. Ya mo katoken beta abang mi kon itu monemi. Kuami ana tadi kon no ria pa. Ko tanis sangken na patalo na masandang ki kaduka. Wah Jadi ya mo te, tak ko tandem bereng ku mendete male ton natu to. Tampe to. Jangan percaya dengan hal seperti itu. Lagu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Parantian mengenai masalah saung tangga mepakario-rio memang kadangkala ya memberikan harapan-harapan yang harapan semu, harapan sementara. Ya, tak apa tu tahu mak kesaksian nakua yari ku bangun banuangku hanya karena saya menang dari situ. Belum ada di antara kita, orang tua kita yang memberikan kesaksian bahwa saya bisa menyekolahkan anak-anak saya oleh karena saya dari situ. Ya. Pada no bisa tahu, kukuatan tu masa nau kami itu kesulit papana, lem babak ke siapa, nak kuat, aku yang mana? Ya, nak biasa na mau relasu lalu obang kasihan. Tapi ya mau dia apa? Kukai pakai lala meli to, yo. Jadi kau tu ya to, ya dia nak sempel lambi na indiran tepo, si tamusiana do. Rumah sakit, ku sabar abang mau ke betu papa anak lah sudah jom itu, nak pakilala ria polisi, nak didik ria polisi. Setuju ku mereka kata kena didik ke polisi, nak setuju nak kau dah mau misuan malah hubungi polisi, polisi pakai mana di kantor standan. Itu pun juga mereka sudah tidak punya kekuasaan dan tembak-tembak. Tapi lah kau teman-teman ku polisi pensiun kedeng ku mindete. Tak orang ku kuai ku tak mau anumi tapi kamu juga tetap punya gigi, apalagi kalau memang belum ompong, toh.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bahwa Filipus dalam penekanannya di sini bahwa orang yang layak untuk menerima meterai baptisan kudus adalah orang yang percaya kepada Yesus dan sungguh-sungguh bertobat. Sehingga apakah dia adalah orang yang dikebiri, apakah dia orang yang cacat, apakah dia orang cemar atau berdosa bagaimanapun dalam dunia lamanya, tetapi dia sudah sadar, dia sudah bertobat, tidak ada yang menghalangi. Karena Yesus memang datang ke dalam dunia bukan untuk mencari orang sehat, bukan untuk mencari orang yang tidak berdosa, bukan untuk mencari orang yang suci. Tapi yang dicari oleh Tuhan Yesus adalah orang yang berdosa. Yang dicari oleh Tuhan Yesus adalah orang yang sesat. Yang dicari oleh Tuhan Yesus adalah orang yang menyesal dan mau bertobat. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus kembali bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya ini adalah orang yang sudah bertobat? Apakah saya ini adalah orang yang sudah hidup baru? Kalau dulu saya selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya sekarang ini? Apakah saya sudah berubah dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dengan penuh sukacita kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa sebagai orang yang telah dikasihinya, sebagai orang yang telah diselamatkannya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal itulah Yesus Kristus, maka kita mendengarkan suaranya, karena suaranya akan menuntun kita pada jalan yang benar, dan karena suaranya akan menuntun kita menjalani kehidupan ini lebih baik, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita hening sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam hati kita masing-masing, bahwa sesungguhnya kita bagaikan sida-sida dari Ethiopia, orang yang ditolak, orang yang dihalangi, orang yang tidak layak untuk masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudus. Tetapi Kristus sendiri, Dia adalah anak domba Allah. Melalui Dialah kita dibukakan pintu. Melalui Dialah kita dilayakkan. Melalui Dialah kita diselamatkan. Sehingga kini kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita percaya bahwa Yesus itulah Tuhan kita. Kita percaya bahwa Dialah juru selamat yang satu-satunya. Roh Kudus akan terus menuntun kita, supaya kita terus menaruh pengharapan hanya kepada Dia. Amin. Kita akan mendengar kesaksian melalui pujian dari paduan suara kelompok pelayanan 1.
menerima
Ya, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami telah kumandangkan, kiranya semuanya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan. Kami adalah anak-anak ketebus-Mu. Kami adalah orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kuatkan iman percaya kami, supaya dalam sepanjang kehidupan kami dan dalam seluruh bentuk kehidupan kami akan terus menaruh percaya hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha baik, Engkaulah Tuhan Sang Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Firman-Mu akan terus menjadi suluh dan pedoman, menjadi penuntun dalam seluruh rangka kehidupan kami. Ya Bapa kami dalam sorga, semua kami yang hadir dalam ibadah ini, atau yang ada di pelataran rumah-Mu yang kudus, Engkau melihat, mengenal kami semua, sepenuhnya kehidupan kami. Kami mohon Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti live ini, Tuhan Engkau jaga, lindungi, peliharakan mereka, sehingga sekalipun melalui jarak kami berjauhan, tapi sesungguhnya kami satu dalam Kristus Yesus. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, supaya masa tua mereka nikmati sebagai masa anugerah dari Tuhan. Berkati kami sebagai ayah dan ibu, mampukan kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Berkati anak-anak dan cucu kami, anak cucu kami yang masih kecil, berkati Tuhan agar bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Anak-anak kami yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, karuniakan semangat juang bagi mereka. Mampukan mereka belajar dengan sungguh-sungguh, agar apa yang dicita-citakan dan kami dambakan boleh diraih karena pertolongan Tuhan. Berkati kami semua yang terus memberikan topangan bagi perjuangan anak-anak kami. Ada yang sementara berjuang untuk masuk di perguruan tinggi,
Tolong mereka dalam mempersiapkan diri sehingga semuanya dijalani dengan baik. Mempersiapkan diri akan memasuki semester penaikan kelas. Tuhan menolong, Tuhan mengasihi anak-anak kami. Atau anak-anak kami yang ada di perguruan tinggi untuk memasuki semester. Biarlah mereka semua terus mengandalkan Tuhan yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi para duda, para janda, anak yatim piatu, anak-anak terlantar yang berkebutuhan khusus, atau orang yang terpenjarakan. Kasihani mereka Tuhan. Mampukan kami untuk saling melayani dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ada yang sementara dirawat di rumah sakit, atau mungkin hadir dalam ibadah ini. Tangan-Mu tangan yang penuh kuasa menjamah bahagian tubuh yang sementara sakit, sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Pelayanan jemaat-Mu sepekan ke depan, Engkau menolong kami semua yang mengangkat tugas pelayanan, karuniakan semangat, supaya dengan penuh sukacita kami boleh melaksanakannya dengan baik. Dan keluarga-keluarga yang akan menerima pelayanan mempersiapkan rumahnya, mempersiapkan dirinya, supaya sungguh-sungguh pelayanan yang dilayankan boleh membangkitkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Demikian pun juga rencana pemberkatan perkawinan kepada saudara kami Feby dengan Patrick yang akan direncanakan pada Sabtu 4 Mei. Engkau berkati rencana ini Tuhan, Engkau campur tangan supaya kedua calon mempelai mempersiapkan diri dengan baik. Keluarga dan jemaat-Mu memberikan topangan yang sungguh-sungguh, sehingga rumah tangga yang baru itu nantinya sungguh-sungguh terus diberkati oleh Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena meninggalnya orang-orang yang kami kasihi. Karena meninggalnya orang tua kami Ibu Margareta Kobong, karena meninggalnya orang tua kami Bapak Yohanes Sesa atau Nenek Ayu, karena meninggalnya kekasih kami Nenek Olive di Batu Sitanduk, dan mungkin masih ada keluarga yang berduka cita karena meninggalnya orang yang dikasihi. Kuatkan dan hiburkan mereka semua Tuhan. Berkati rencana-rencana sehubungan dengan meninggalnya kekasih kami, baik jenazah yang akan dibawa dari Makassar, biarlah Tuhan campur tangan sehingga berlangsung dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami musibah longsor dan bencana alam, baik yang terjadi di Toraja maupun di mana-mana. Saudara-saudara kami yang hidup dalam peperangan, Engkau Tuhan hadir menolong saudara-saudara kami. Engkau gerakkan orang-orang yang Engkau pakai Tuhan, supaya kami semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hadir membawa damai di tempat di mana tidak ada damai. Ya Bapa kami dalam surga, bangsa dan negara kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Engkau peliharakan pemimpin kami, karuniakan hikmat. Kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja Toraja, dalam mengangkat tugas pelayanan. Engkau menolong memberkati semua hamba-hamba-Mu pada semua aras pelayanan, khususnya ke depan ini. Sebagai tuan rumah sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Engkau menggerakkan kami semua untuk berpartisipasi mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga sidang raya pada November 2024 boleh dilangsungkan dengan baik, dengan dukungan dan topangan dari semua warga jemaat, dari semua warga masyarakat, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan menghantar, memelihara kami semua, supaya kami terpelihara dalam tangan kasih sayang-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan. Ini syafaat kami kepadamu, harapan kami sampaikan karena kami sungguh percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semuanya kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah kami mengajar kami berdoa
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 37 yang menjadi petunjuk hidup baru dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Amin. Sungguh besar setiamu,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lakukanlah firman Tuhan. Jalani hidupmu dalam sikap iman selaku orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita sama-sama menyanyikan pujian syukur atas nama Majelis Gereja dan seluruh anggota jemaat, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena sudah memakai hamba-Nya Bapak Pendeta Yonatan Mangolo dalam melayani kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, Ku Heran Allah Mau Memberi. Demikian ibadah kita. Kita kembali dengan penuh rahmat dan penuh berkat. Sampai bertemu pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.